Iya, sepi ya rumah. Nggak tahu, beda aja rasanya. Mungkin apa lu? Di jam setengah tujuh bukannya berangkat sekolah mau ngelamun. Kok amat sih bang? Ya mana tahu gue bisa bantu. Kok tuh pernah nggak suka sama seseorang? Ya pernah lah, kan siawi. Kok gue nggak pernah tahu? Ya karena gue gak pernah cerita. Kayaknya adik gue ini lagi ngerasain pendirian cinta deh. So tahu. Gue gak bisa bohong. Ya udah iya. Ah gampang itu, tinggal lu pepet, terus lu tembak, kelar. Terus gampang itu. Yang ada gue yang ngelan. Lah kenapa? Dia tuh nggak pernah lepas dari bukunya. Bahkan ke kantin pun dia bawa buku. Gak mungkin dia ngurusin cinta-cintaan. Justru itu main plusnya. Lu bisa makin usahain dia dan lu kasih tahu dunia sesungguhnya. Caranya? Kalau itu bukan bagian gua. Loh, tuh main bijak. Udah, gue berangkat salat dulu ya bang. Good luck ya. Semangat belajarnya. Saatnya jam pertama dimulai. Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan membagikan hasil ulangan matematika minggu kemarin. Nadine, Asra, Raya, Ibu mau kamu bisa wujudin harapan yang udah ibu taruh di kamu juga. 87. Alhamdulillah sih. Tapi kalau ibu tahu gimana ya? Tuh kan udah ketebak. Pasti ibu ngirim chat kayak gini. oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, ibu tinggal ya. Oh iya, untuk Raya, tolong ikuti saya ke depan. Ya, saya minta maaf ya, karena saya sudah memberitahu ibumu. Saya tidak bisa menolak permintaan ibumu yang sudah berkali-kali mengirimi saya pesan terkait nilai kamu. Iya bu, nggak apa-apa. Raya ngerti kok. Jangan berlarut-larut dan kesedihan ya, kamu sudah melakukan yang terbaik. Sekali lagi saya minta maaf. Iya bu, nggak apa-apa. Itu Raya kenapa ya disuruh Bu Rima ke depan? Katanya sih tadi habis dimarahin gara-gara nilai ulangan matematikanya. Lah, emang nilainya berapa? 87. Hah? 87 udah dimarahin? Lah gua aja 70 udah dipuji-puji. Apa ya? Mungkin dia disuruh nilai 100 gitu. Sumpah, kasihan sih. Padahal 87 itu udah bagus banget loh di kelas kita. Tertinggi bahkan. Iya, yang susah itu bukan belajarnya, tapi itu ekspektasi orang tua. Iya, betul juga ya. Udah, temenin dia aja dulu. Yuk, kita temenin. Rai, ke kantin bareng yuk. Aku traktir cireng isi ayam 10 deh. Rai, ayo. Kalian otak gitu ya cocok ganteng. Kenapa kira itu lo? Jangan bareng kali. Udah, jangan pada ribut. Ayo Rai ke kantin biar nggak suntuk. Yuk, ayo. Yuk Rai. Naren kemana ya? Tadi gue lihat dia jalan sana sendirian. Yuk, kita cari Naren. Siapa tahu dia butuh kita. Yuk. Nah, itu Naren. Lo ngapain sih sini? Dian aja. Apa sih berisik? Lu kenapa sih kayak sensi amat? Muka lu lesu banget, cerita lah. Nanti juga tahu. Jelasin dong. Kalau cerita sini. Tinggal cerita apa susahnya sih? Udahlah, mas cerita gue. Lu mah gak asik. Nanti kalian juga tahu sendiri. Rai, kamu. Rayanya mana? Lah, perasaan tadi di samping lo. Iya, tapi lu nggak tahu sekarang arahnya kemana. Lo lagi ngapain, Rai? Ini loh, lihat. Wah, lomba kuis itu. Cocok nih kalau ikut.
Iya, gue juga maunya gitu. Tapi lo maunya besok. Masa iya gue nyiapin cuma 1 malam? Tenang aja, Rai. Kita bantuin cariin fiksinya deh. Iya, betul. Beneran, guys. Iya, udah, makasih. Beruntung banget aku punya teman kayak mereka. Mereka selalu ada buat aku. Baik, selamat Pagi semuanya. Kayaknya dari kalian semua udah pada nggak sabar banget nih buat memasuki ke acara ini dari kegiatan Sastra Rasa Tahu. Kayaknya sih iya ya kan. Tenang aja semuanya. Bentar lagi dimulai kok. Nah, jadi sebelum itu izinkan kami selaku Master of Ceremony untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dari Aditama dan rekan saya. Saya Anissa Rafina, kamilah yang akan memandu para hadirin sekalian dalam acara ini dari awal sampai akhir. Selamat menonton semuanya. Peserta selanjutnya adalah Raya Ellen Mahavir. Dimohon untuk saudari Raya agar segera memasuki panggung. Baik, izinkanlah saya untuk membacakan puisi yang telah saya persiapkan. Kamu adalah usahaku, air matamu adalah air mataku. Ku temui satu persinggahan yang mampu memeluk nasibku erat dalam kedamaian. Leluasa berjalan sambil bersama. Nah, akhirnya kita sampai juga di momen yang paling ditunggu nih. Dari semua puisi keren tadi, ada satu yang paling kena banget di hati Judi. Maka dari itu, izinkan kami untuk membacakan hasil keputusan juri. Peraih juara pada lomba membaca puisi tahun ini adalah puisi Raya dari kelas 11 yang berjudul Dukamu Abadi. Gue juga merasa puisi dia mantap banget ya, iya, makanya gue kaget bukan lo yang menang. Tapi benernya juga bagus kok, gue masih bacain, gue dapet banget loh. Iya, gue juga dapet kok. Ya gimana ya, namanya juga kaget, mungkin ceritanya lagi pengen yang beda aja, Fris. Emangnya kan lo sama Raya sama-sama kan ya? Menang semua tuh. Ya udah deh, lain kali gue coba lagi. Mending kita ke kantin. Yuk, yuk. Sumpah Rai, kamu tuh tadi keren banget. Bangga gue. Sebagai bentuk apresiasi, gimana kalau kita traktir dia? Yuk. Kebalik gak sih? Gue yang harusnya traktir kalian. Gue kebantu banget berkat kalian. Ngebantu lo mah bukan sebuah kemauan lagi Rai bagi kita, melainkan keharusan. Iya benar, kita juga ngebantuin lo karena kita juga sayang sama lo kok. Lo juga tahu itu kan. Sekali lagi makasih ya semua. Hai Rai, gue liat lo tadi, lo keren banget. Lo juga nonton. Thank you banget ya. Iya, sama-sama. Guys, kayaknya kita mending pergi aja nggak sih? Iya nih, daripada di sini yang ada kita kerjaan. Tapi kasihan boy kayaknya. Aman, kan dengerin. Ih, jangan tinggalin gue. Bye. Mau ke kantin, nanti mau nyusul ya. Lo mau ke kantin kan? Tadinya sih iya, tapi Udah sama gue aja. Ren, lo pergi dulu ya. Evan sama Charlo. Dan malu-malu ya Ren, enjoy. Lu sih kalau berdua, sana pergi tinggal pergi. Kayaknya kita pertama kali interaksi ya meskipun udah lama sekelas. iya. Dipikir kita emang jarang interaksi. Iya. Ayo udah ayo. Nah, ini nih mereka. Halo guys. Naren. Ih, apaan sih? Udah, gue pesenin soto buat lu pada. Oke. Gua ikut.
Ibu mau beli soto. Ya, sotonya habis. Ya, yaudah deh. Ayam kecap sama minumnya 4. Ya. Ren, lu udah nembak dia ya? Ya, nggak ada yang nembak-nembak. Udah, makan aja tuh makanan lu. Makan, guys. Guys, itu kayak yang tadi menang lomba puisi gak sih? Mana? Gue lihat-lihat, kayaknya ya itu dia. Samperin yuk, nanti. Kalian nyamperin mau ngapain? Mau ngelabrak? Enggak. Gua enggak setuju. Loh, gue gak mau ngelabrak. Gue cuma mau kenalan sama dia. Siapa tahu dia bisa ngajarin gue loh. Ya udah, yuk. Yuk. Halo semuanya. Hai. Kenalin, gue Vina. Ini teman-teman gue. Hai, gue Aza. Hai, Dara. Lo pasti Raya kan yang tadi menang lomba puisi. Selamat ya. Iya, halo Kak. Thank you banget ya. Ini Kak Vina yang juara lomba baca puisi tahun lalu bukan ya? Betul. Gue mau kenalan sama lo. Siapa tahu kita bisa tuker ide buat bikin puisi bareng. Wah, boleh banget Kak. Boleh minta nomor lo nggak? Boleh. 0853 5566 0022. Nanti gue chat lo balas ya. Ya, duluan. Iya. Tiba-tiba banget, Ray. Nggak tahu juga gue. Bingung. Balik, nggak usah dipikirin. Yuk, lanjut. Kayaknya jam kos deh. Kita duduk di sini yuk. Ayo. Kayaknya gue masuk duluan deh guys. Oke deh. Ray, lo nggak apa-apa? Enggak, gue nggak apa-apa. Ngapain lo kesini? Kelihatan banget bohongnya. Apaan sih? Gue emang nggak apa-apa. Tadi habis nonton film sedih aja, jadi ke bawah suasana. Kalau hidup udah sedih, lo nggak usah nonton film sedih. Apaan sih? Nggak apa-apa. Kalau misalnya pergi-pergi. Yaudah, gue pergi. Kalau ada apa-apa kabarin ya. Oh iya, pulang sekolah gue anterin ya. Nggak mau. Nggak usah. Sekalian ke rumah Arga. Deket kok dari rumah lo. Nggak usah, gue bisa pesan gocek. Ya udah, gue nggak mau pergi. Ih, gitu sih. Iya. Sana. Nah, gitu dong. Rai, rencananya kita besok mau ngajak lo ke Camai. Lo bisa nggak? Guys, kayaknya gue hari ini nggak bisa ikut kalian dulu deh. Gue mau langsung pulang. Yuk, Ray. Ya elah, bilang aja lo berdua mau ngedate kan? Apaan sih guys? Nara cuma mau ikut sekalian ke rumah Arga kok, ya kan Ren? Oke deh, yaudah deh sana lo pergi. Gue dukung lo, Ren. Bye guys, kita cabut dulu ya. Ray, gue masih penasaran deh lo tadi kenapa? Bukan karena film kan? Banyak hal yang lo nggak perlu tahu ya. Udah, gue emang bukan siapa-siapa lo. Tapi kalau lo mau cerita, gue di sini, Ray. Pegang kata-kata gue ya Ren. Gue nggak apa-apa dan gue nggak kenapa-kenapa. Ya. Ini gue udah sampai. Udah sana lo pergi, biar ditunggu Arga. Raya, udah pulang? Iya bu. Tumben, pulang sama siapa kamu? Nalin ini teman Raya, Narendra. Dia kesini sekalian ke rumah Arga buat kerja kelompok. Oh, pakai embel-embel mau ke rumah Arga ceritanya. Oh iya Narendra, untuk sekali ini aja ya, kamu jalan sama anak saya. Jangan pernah berani kamu ke rumah saya lagi, apalagi sama anak saya. Tante, kalau gitu saya pamit dulu. Bye, Tante. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam, Kak. Sore banget pulangnya. Habis kemana aja lu? Habis kerja kelompok di rumah itu. Oh gitu. Terus kenapa muka lu itu lusuh banget habis kayak dimarahin orang? Emang. Lah, apa lu Ren? Woi Ren, dimarahin siapa lu? Ren, Gue mau bersih dulu. Kamu ada teman cowok lain selain dia? Dia kan yang membawa pengaruh buruk buat kamu? Dia cuma teman aku kok, Bu. Nggak ada ibu yang memanfaatkan anaknya. Semua ibu mau yang terbaik buat anaknya. Dari dulu ibu selalu bilang yang terbaik buat aku. Yang terbaik buat aku, Bu.
Tapi ibu nggak tahu apa aku keberatan atau enggak. Kamu mikirin perasaan aku nggak sih? Berani kamu melawan ibu. Mau jadi apa kamu? Mau jadi anak durhaka? Aku anak durhaka. Terus selama ini aku ngapain, Bu? Aku selalu ngertiin ibu, aku selalu nurut sama ibu, aku selalu memaklumi ibu. Tapi apa ibu juga kayak gitu ke aku? Enggak, Bu. Apa cuma ada sebutan anak durhaka? Terus perilaku ibu sama ini ke aku gimana? Bisa disebut ibu durhaka. Kamu belum pernah merasain kehilangan. Jadi, kamu nggak tahu rasanya jadi seorang ibu sekaligus ayah buat kamu. Iya, emang. Cuma ibu yang kehilangan sosok suami. Ren, gue masuk ya. Ya, masuk aja. Lu tadi bilang bakal cerita semuanya. Sekarang lu cerita ke gue. Sebenarnya bang, gue tadi itu nganterin Raya pulang. Sekalian lah gue ngobrol sama dia. Kebetulan satu komplek kan sama Arga. Terus? Pas di depan rumahnya, gue ketemu sama ibunya. Wah, film gue gak enak sih. Diam dulu sih. Ya lanjut. Bener aja, gue kena samber sama ibunya. Ibunya bilang, gue gak boleh sama Raya lagi. Dan gak boleh ke rumahnya. Bayangin, lo udah di cut off sama keluarganya. Gue gak yakin sih lu gak apa-apa. Ya kan emang gue kenapa-napa. Oke, gini. Gue sebagai abang lo, menurut gue, ini semua di luar kendali lu. Lu gak tahu apa yang lagi dihadapin sama Raya dan ibunya. Mungkin lagi ada masalah, atau memang sesimpel itu aturan di keluarganya. Gue juga setuju sih. Gue gak sakit hati, ya dikit sih. Tapi gue lebih mikirin Raya. Yang pasti masalahnya tuh ada di keluarganya. Ya bisa jadi gitu atau mungkin enggak. Yang penting lu jangan ikut campur sama masalah orang. Ya sih, gue juga setuju sama pendapat lu. Thanks ya. Iya, santai. Lapar banget gue, dari semalam gak makan. Tapi masa iya sih gue makan sama ibu? Takut kebawa emosi lagi deh. Raya udah makan belum ya? Kayaknya kalau nggak aku suruh makan, dia nggak akan keluar. Gara-gara masalah kemarin, apa aku coba ketuk pintu kamarnya ya? Siapa tahu dia mau keluar buat makan. Hai. Raya, ibu minta maaf ya soal semalam. Ayo sekarang makan. Nanti kamu sakit loh. Raya, sarapan. Ibu udah masakin makanan kesukaan kamu loh. Kamu masih marah sama Ibu Rai? Ibu harap kamu ngerti kenapa Ibu selama ini kayak gini sama kamu. Aku selalu berusaha ngerti, Bu. Tapi kayaknya ibu pikir ibu doang yang kehilangan. Semenjak ayah nggak ada, ibu jadi terlalu keras, Bu, sama aku. Aku tahu ibu takut aku gagal. Tapi nggak seharusnya ibu genggang aku segininya, Bu. Aku bukan robot. Aku juga manusia yang punya perasaan. Aku juga sama hancurnya, Bu, kayak ibu. Tapi aku selalu kelihatan baik-baik aja. Karena kalau aku juga nunjukin sisi rapuhku ke ibu, kemana ibu cari kekuatan? Toh aku semua yang aku lakuin juga buat ibu. Tapi ibu gak pernah lihat prosesku, ibu cuma mau lihat hasilnya aja. Aku capek, Bu. Maafin Ibu Rai. Ibu salah. Ibu nggak seharusnya ngangkat kamu selama ini. Di antara kita dan Maafin Ibu ya, Rai. Ibu salah. Ibu nggak seharusnya ngangkat kamu selama ini. Yang Ibu pikirin cuma masa depan kamu. Tapi ternyata Ibu nggak mikirin semua proses yang kamu lalui. Kayaknya juga aku terlalu nyalahin ibu sepenuhnya. Ya walaupun aku juga sakit hati, tapi aku juga ngertiin ibu. Karena aku tahu luka ibu pasti lebih besar daripada luka aku. Tapi ternyata aku salah, Bu. Aku juga perlu dimengerti. akan usai dan menyebut Maafin Ibu ya, Rai. padamu. Saya juga bisa makan.
Besoknya kayak bahagia banget. Gue tau, kayaknya dia bisa dia udah kita. Iya, terus kemarin mereka habis jemur rumah ini gak bakal mau. Jangan lupa. Pasti yang dijemput sama mobilnya banget yang kita Ada yang kayak gitu-gitu. Sama dong. Ada deh. Hai Rai, Hai Naren. gue minta maaf ya, karena kemarin pas hari Kamis udah bikin lo marah. Harusnya gue nggak perlu masuk sampai ke rumah lo. Ah udahlah, aman itu. Bukan salah lo kok. Bener nih. Bener. Bahkan hari ini lo bisa pulang bareng gue lagi. Oh, serius? Kok bisa? Enggak ah, nanti lo kena marah lagi. Serius, beneran nih. Mau gak? Kalau nggak mau ya udah. Kalau ditanya mau apa enggak, mau sih. Tapi nanti lo kena marah apa enggak? Kalau gue bilang enggak, ya enggak. Yaudah, nanti lo pulang sama gue ya. Gitu dah. Oke. Amat deh. Ya masa mau dilama-lamain pulangnya? Iya sih. Yaudah yuk. Ren, jangan karena lo udah punya calon pacar. Lo jadi nggak punya banyak waktu buat kita ya? Asal aja lo. Enggak aman, gue nggak akan lupain sahabat gue. Ibu, Raya pulang. Udah pulang, Ray? Udah, Ibu. Ini bukannya teman kamu yang waktu itu ya? Iya, Ibu. Gak apa-apa kan, Bu? Gak apa-apa, ayo masuk. Bentar ya, Tante ngambil minum buat kalian. Nggak usah tante. Saya cuma bentaran doang kok, jadi nggak usah repot-repot. Oh ya udah. Tujuan kalian kesini ada apa emangnya? Saya cuma nganterin Rai doang. Cuma nganterin atau ada sesuatu nih kalian berdua? Ibu kok ngomongnya kayak gitu? Ya nggak ada lah, Ibu. Jadi gini tante, sebenarnya saya udah lama suka sama anak tante. Boleh nggak kalau saya lebih dekat sama anak ibu? Oh lihat begitu sih Rai. Kamu kan sekarang udah gede, bisa kali nih ambil keputusan sendiri. Ya udah, ibu mau saking ya buat kalian. Ayo. Dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Oke. Coba.